Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Selamat malam semuanya sahabat Wahyu. Insya Allah kita bertemu kembali dalam acara Bincang Bersama Sahabat Wahyu. Nah, insya Allah malam ini saya dibersamai oleh Bang Rocky Almaroki. Assalamualaikum Bang Rocky. Apa kabar Bang Rocky? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyu, apa kabar? Baik, alhamdulillah di saat kita dalam kondisi baik di Indonesia gitu, ternyata eh, terjadi lagi, Bang Rocky, Al-Quran dibakar. Nah, untuk itu malam ini kita akan mengambil tema lagi Al-Quran dibakar, siapa yang bisa hentikan? Nah, sebelumnya saya akan membaca salah satu berita dari merdeka.com Selasa 24 Januari yang berjudul 4 Fakta Pembakaran Al-Quran Swedia, begini kronologi lengkapnya. Jadi pembakaran Al-Quran kembali dilakukan oleh seorang ekstremis sayap kanan Swedia Denmark. Kejadian itu terjadi di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm, Swedia pada Sabtu 21 Januari kemarin. Aksi pembakaran Al-Quran ini dilakukan ketika Swedia sedang berjuang meyakinkan Presiden Recep Tayyip Erdogan agar bisa mendapatkan izin bergabung dengan NATO. Nah, Rasmus Paludan, pria 41 tahun, disebut mempunyai izin untuk membakar salinan Al-Quran di depan gedung bertepatan dengan dua demonstrasi terkait yang direncanakan untuk memprotes sendiri ialah pria keturunan Denmark, Swedia yang mengatakan ingin menandai kebebasan berbicara usai digantungnya patung Presiden Turki Tayyip Erdogan di dekat balai kota Stockholm hingga memantik amarah Turki. Swedia juga mengutuk aksi ini. Nah, artinya memang aksi ini diizinkan gitu Bang Rocky. Artinya Swedia mengizinkan Rasmus Paludan untuk membakar Al-Quran. Nah, apa tanggapan Bang Rocky dengan kejadian ini Bang Rocky? Ya, pertama kali tentu saya mengutuk keras ya tindakan barbar, tindakan peradaban sampah seperti itu. Jadi ini merupakan tindakan jahiliyah kalau bahasa saya. Budayanya budaya sampah, peradaban sampah, dan tindakan jahiliyah. Bagaimana mungkin dia membakar kitab suci umat Islam? Apakah dia tidak berpikir bahwa bagaimana kalau orang membakar kitab sucinya atau membakar barang yang paling berharga baginya? Itu berarti tingkat kecerdasan dia sangat rendah, bahkan tingkat peradaban dia sangat rendah. Jadi memang selain pemikirannya rendah, peradabannya juga rendah. Kemudian kenapa dia menggunakan cara membakar? Cara membakar ini kan kalau boleh kita bilang budaya paling rendah dalam menyelesaikan persoalan. Jadi orang yang tidak mampu menyelesaikan persoalan dengan akalnya, dengan pikirannya, dengan diplomasi, maka dia akhirnya hanya bisa membakar. Dan bahkan di tingkat peradaban manusia, budaya membakar ini kan paling memasak yang paling sederhana gitu. Cara menyelesaikan masalah atau cara berhidup yang paling sederhana. Kalau orang masak makanan dengan cara direbus, apalagi sampai digoreng, apalagi dikemas dan seterusnya, itu peradabannya sudah tinggi. Jadi kalau sekedar membakar itu berarti memang peradabannya masih peradaban yang sangat rendah. Nah, persoalan berikutnya adalah kenapa ketika Rasmusnya dibiarkan, bahkan ada kesan negara mengizinkan sehingga tidak ditangkap atau tidak dipersoalkan dia. Ini menunjukkan bahwa negara juga memiliki peradaban yang rendah. Jadi kalau dibilang Eropa punya peradaban tinggi, ya tidak. Kalau tinggi tentu dia menggunakan cara diplomatis, cara elegan yang sangat baik, bukan dengan cara seperti itu. Kalau tadi alasannya dia melakukan diplomasi kepada negara lain, misalnya Turki, kenapa harus dengan cara membakar Al-Quran? Apa hubungannya? Bukankah kalau dia memang cerdas, dia memang peradabannya tinggi, dia cukup melakukan diplomasi dengan cara yang elegan untuk mencapai tujuannya, bukan dengan cara membakar Al-Quran. Saya pikir ini menurut saya ini menunjukkan bahwa Swedia, termasuk juga orangnya, itu masih memiliki peradaban yang sangat rendah, peradaban sampah, bahkan budayanya budaya jahiliyah, dengan cara membakar Al-Quran. Kira-kira begitu, Bung Wahyu. Baik Bang Rocky. Atas jawaban Bang Rocky tadi, ada satu hal yang saya ambil. Artinya motif di balik pembakaran Al-Quran ini, jika si
siapa Rasmus Paludan ini kan menyatakan karena masih ketika Swedia sedang berjuang menjadikan presiden, artinya bermasalah dengan presiden Turki, tetapi yang dibakar Al-Quran. Jadi apakah memang ini benar-benar kebencian si Paludan dengan Cecep presiden Turki, atau memang kebenciannya terhadap Islam, Bang Rocky? Ya, ini sebenarnya kalau saya lihat dimulai bukan dari kebencian, tapi dimulai dari fobia terhadap Islam dulu. Ini kan kita melihat bahwa kenapa dia ngambil yang dibakar Al-Quran. Ya. Berarti dia ingin menarik perhatian umat Islam sedunia. Dia ingin menarik perhatian umat Islam di Turki. Dia ingin menarik perhatian umat Islam di Swedia, di Eropa, di Inggris, dan seterusnya. Supaya apa? Mungkin tujuan dia supaya dapat perhatian. Nah, kalau kita melihat itu, memang motif menarik perhatian sebenarnya di situ. Kedua, cara menarik perhatian dilandasi karena fobia terhadap Islam. Gitu. Jadi karena ketakutan terhadap Islam, kemudian dari rasa takut itu muncul rasa benci gitu. Dari benci itulah timbul tindakan permusuhan. Nah, tindakan permusuhan itu diwujudkan dengan cara membakar Al-Quran itu. Jadi kalau saya lihat levelnya level ketiga itu. Dari awalnya dia memang tidak suka dengan Islam, takut dengan Islam, kemudian jadi benci, dari benci dia jadi memusuhi. Dan memusuhi itu diwujudkan dengan tindakan, dan bentuk tindakannya adalah membakar Al-Quran. Al-Quran adalah simbol kitab suci umat Islam. Yang disucikan, di situ kalamullah ada di situ sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Sebenarnya bukan hanya umat Islam, Al-Quran itu menjadi petunjuk, tetapi dia bakar. Itu menunjukkan bahwa memang ada kebencian yang besar di situ. Ya memang kalau di Al-Quran dibilangnya memang dari mulut-mulut mereka nampak kebencian terhadap Islam sendiri, di dalam dada mereka jauh lebih besar. Wujud kebencian itu diwujudkan akhirnya meningkat kepada memusuhinya. Permusuhan itu diwujudkan dengan tindakan, yaitu dengan membakarnya. Nah itu saya lihat motifnya memang di latar belakangnya dari fobia Islam dan kebencian terhadap Islam, sehingga memusuhi Islam dan akhirnya melakukan tindakan membakar Al-Quran, dan bisa jadi nanti dia membakar yang lain lagi. Saya pikir begitu, Bung Wahyu. Baik. Artinya begini, Bang Rocky, hal ini ternyata tidak terjadi hanya di Swedia, Bang Rocky. Ini saya ambil dari Jakarta, CNBC Indonesia. Ternyata belum selesai urusan pembakaran Al-Quran di Swedia. Aksi provokatif lainnya yang melibatkan kitab suci umat Muslim tersebut kembali terjadi di Eropa, Bang Rocky. Jadi, seorang politisi sayap kanan Belanda pada hari Minggu 22 Januari merobek halaman-halaman Al-Quran di Den Haag, ibu kota administratif Belanda. Nah, hal ini terjadi setelah dunia dihebohkan dengan aksi pembakaran kitab suci umat Islam itu di Swedia sehari sebelumnya. Nah, kemudian apa? Kenapa pertanyaannya ini melebar sampai ke Belanda, Bang Rocky? Baru saja 1 hari sebelumnya terjadi pembakaran Al-Quran di Swedia, sehari setelahnya terjadi perobekan Al-Quran di Belanda, Bang Rocky. Iya, karena memang tidak ada respon yang memadai dari berbagai pihak, termasuk dari pemerintah Swedia sendiri tidak menghentikan, pemerintah Belanda sendiri tidak menindak tegas orang yang melakukan tindakan seperti itu, sehingga bisa melebar terus kemana-mana. Dan dari kalangan umat Islam sendiri tidak memadai juga perlawanannya untuk menghentikan itu. Termasuk dari negara-negara Islam juga tidak melakukan perlawanan yang memadai. Jadi saya lihat ini bahkan bisa, karena kalau dibiarkan, budaya jahiliyah dan budaya peradaban sampah ini bisa meluas terus. Nah, kalau sekarang misalnya di Eropa, nanti lama-lama ada juga di sini yang coba-coba membakar Al-Quran, entah di Cina, entah di Singapura, entah di negara-negara lain lah. Orang bisa aja coba-coba begitu kalau memang di situ tidak ditindak, tidak lakukan tindakan hukum, atau tidak dihukum orang yang melakukan pembakaran seperti itu. Nah ini menurut saya respon dari berbagai pihak kurang memadai, sehingga mereka semakin berani untuk melakukan tindakan-tindakan melecehkan Islam, melecehkan Al-Quran, bahkan membakarnya sampai berulang kali kan gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa perlawanan terhadap penjagaan terhadap Islam, terhadap Al-Quran, terhadap simbol-simbol Islam, terhadap umat Islam sangat lemah. Sehingga orang-orang yang anti-Islam, yang fobia terhadap Islam, jadi seenaknya saja. Dan ini juga menunjukkan negara-negara Barat yang mengatakan menghormati hak asasi manusia, itu omong kosong. Jadi mereka hanya membual saja,
omong kosong besar bahwa mereka mengatakan pembela HAM, mana buktinya ketika hak asasi orang Islam, umat Islam dilecehkan, mereka diam juga. Gitu. Makanya saya itu melihat bahwa teriakan-teriakan pembelaan hak asasi manusia itu tidak muncul kalau terjadi kasus terhadap umat Islam. Itu menunjukkan bahwa itu hanya omong kosong belaka, itu pembelaan terhadap HAM, terhadap asasi, dan seterusnya itu omong kosong di kalangan orang-orang Eropa maupun orang-orang Barat. Mereka hanya mengatakan HAM kalau hak asasi mereka yang terlanggar atau tercederai. Tapi kalau begitu umat Islam, mereka diam seribu bahasa. Ini menunjukkan bahwa memang HAM memang tidak untuk membela umat Islam. Begitu, Bung Wahyu. Baik, baik Bang Rocky. Ini ada beberapa pernyataan beberapa tokoh yang mengecam Bang Rocky. Saya ambil dari newsdetik.com. Fadli John mengecam keras aksi pembakaran Al-Quran karena sudah terulang kali terjadi. Nah, jadi tindakan mengizinkan pembakaran Al-Quran di Swedia ini harus dikecam karena bukan pertama kali. Nah, bagaimanapun sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar dunia, pemerintah harus mengecam atas tindakan yang melukai banyak Muslim di dunia, termasuk di Indonesia. Jika dibiarkan, bisa memicu konflik yang tak perlu, tulis Fadli John. Apa tanggapan Bang Rocky dengan Fadli John dulu, Bang Rocky, yang pertama? Ya, kalau Fadli John sebagai Muslim wajib melakukan tindakan untuk mengkritik ataupun mengutuk, itu wajib. Karena dia tidak boleh ridho. Kalau dia ridho, dia membiarkan, itu berarti dia turut menyetujui pembakaran itu. Maka bagi seorang Muslim, menyatakan itu normal itu. Masih normal-normal saja itu. Dan wajar. Dia harus bahkan wajib melakukan seperti itu. Sebagai posisinya sebagai individu. Cuma memang dia mendorong pemerintah untuk melakukan apa tadi itu tindakan untuk mengkritik ya. Saya pikir ini juga kurang tepat kalau kita menyuruh pemerintah untuk mengkritik. Pemerintah itu bukan mengkritik. Kalau mengkritik itu level kita lah, level individu, level ormas yang mengkritik boleh. Tapi kalau level pemerintah itu harusnya melakukan tindakan diplomatik. Kalau menurut saya begitu. Jadi ada kurang meningkat lah ininya desakannya. Saya pikir gitu, Bung Wahyu. Baik, Bang Rocky. Artinya jika mengkritik itu bukan tugas sebuah negara gitu ya, Bang Rocky. Kemudian menyikapi hal ini tadi gitu, Indonesia itu mengutuk keras gitu kan, Bang Rocky, aksi pembakaran kitab Al-Quran. Jadi pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengutuk keras aksi pembakaran salinan Al-Quran oleh Rasmus Paludan itu. Kemlu menyebut tindakan itu telah melukai dan menodai toleransi umat beragama. Jadi artinya pemerintah Indonesia melakukan mengutuk gitu. Apakah cukup dengan mengutuk yang dilakukan oleh Kemenlu ini, Bang Rocky? Ya, kalau menurut saya belum cukup. Karena levelnya bukan level ormas kan. Kalau level ormas kan cuma bisa mengutuk. Level individu prihatin dan mengutuk. Kalau level negara mestinya melakukan langkah diplomatik. Termasuk misalnya memanggil Dubes Swedia. Termasuk juga meminta pertanggungjawaban dia, mempertanyakan kenapa bisa terjadi dan dibiarkan. Kenapa pemerintah mengizinkan dan seterusnya. Jadi itu yang harus ditempuh, bukan sekedar mengutuk. Kalau mengutuk, samalah kita yang mengutuk. Kita kan tidak punya kekuasaan. Sebagai Muslim ada kewajiban mengutuk gitu. Kalau level pimpinan ormas juga yang mengutuk juga gitu. Karena kan tidak bisa melakukan langkah diplomat. Sementara level negara dia punya kewenangan dan kekuasaan untuk bisa memanggil dubesnya, bahkan bisa sampai ke melakukan pengusiran atau di persona non gratakan. Jadi itu menunjukkan langkah diplomatiknya jelas, tegas, kemudian dia harus bisa melaksanakan amanah konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia dan menjaga perdamaian dunia. Nah, itu dengan cara apa? Jadi harus mendorong peran-peran negara lain untuk ikut menekan Swedia untuk menghentikan tindakan-tindakan jahiliyah seperti itu, peradaban sampah seperti itu. Jadi tidak boleh diizinkan harusnya pemerintah Swedia itu. Nah, itu yang harus dilakukan oleh level negara. Dia mengajak negara lain untuk menekan negara yang memang melakukan tindakan yang tadi peradaban sampah ataupun melakukan tindakan pembakaran Al-Quran itu. Jadi tidak boleh mengizinkan warganya seperti itu. Nah, itu baru tindakan sebuah level negara. Kalau sekedar mengutuk, kita juga bisa mengutuk. Kan gitu kira-kira, Bung Wahyu. Baik, Bang Rocky. Perbincangan kita sepertinya semakin menghangat, Bang Rocky. Kita sampai di sesi apa kata mereka.
ini ada satu pertanyaan dari Pak Yoda. Pak Yoda ini beliau menyampaikan banyak pemimpin-pemimpin negeri Muslim, banyak raja, banyak presiden, tapi tidak ada satupun yang mampu mencegah atau menghentikan tindakan biadab seperti ini. Apa tanggapan Bang Rocky dengan pernyataan atau pertanyaan Bang Yoda ini? Ya, kalau menurut saya betul juga apa yang dikatakan seperti itu, karena faktanya memang demikian. Di negeri sekarang kan banyak orang yang menjabat sebagai Muslim, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Ada Ya, presidennya Muslim, ada raja Muslim, ada perdana menteri Muslim, ada ya, sultan Muslim. Tapi sebagai ya, Muslim dengan posisi kewenangan sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, kok sekedar menghentikan siapa Rasmus tadi, satu orang yang ya, kurang ajar seperti itu, tidak bisa gitu. Bahkan hmm, Swedia kan negara kecil aja itu di Eropa. Kenapa untuk menghentikan mereka yang berlaku tindakan biadab budaya sampah seperti itu dibiarkan dan tidak bisa menghentikan itu? Kenapa demikian? hmm, Karena memang tadi saya bilang bahwa para eh, pimpinan negara-negara saat ini memang tidak serius untuk membela umat Islam, membela ajaran Islam, membela simbol-simbol Islam. Jadi mereka hanya membela kepentingan diri sendiri. Jadi mengabaikan hmm, kepentingan umat Islam, mengabaikan ajaran-ajaran Islam, mengabaikan pembelaan terhadap simbol-simbol Islam, dan mengabaikan pembelaan terhadap ajaran-ajaran Islam. Itu nampak bahwa itu terjadi. Karena mereka hanya memikirkan kepentingan kekuasaan mereka dan tidak peduli dengan agamanya dilecehkan. Ini tentu berbeda dengan pemimpin-pemimpin Islam di masa lalu. Kalau kita lihat juga kasus seperti di Palestina, sampai sekarang hmm, kan tidak selesai. Dan dalam catatan sejarah, Palestina hanya bisa dibebaskan oleh dua pemimpin, yaitu ya, Umar bin Khattab dan Salahuddin al-Ayyubi. Dan keduanya itu pemimpin Islam dan menggunakan sistem Islam, sehingga dia hmm, menjalankan misi untuk membebaskan itu dengan serius. Nah, sampai hari ini tidak ada yang melakukan sistem pemerintahan seperti Umar bin Khattab maupun seperti hmm. Sultan al-Ayyubi. Saya pikir begitu, Bung Wahyu. Baik. Baik, Bang Rocky. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita ke penutup, Bang Rocky. Sebenarnya bagaimana mestinya kita sebagai Muslim menyikapi sesuai level masing-masing, baik individu, masyarakat, bahkan negara, gitu, agar hal-hal seperti ini ya tidak terulang lagi, Bang Rocky. Ya, tentu kita harus sesuai level masing-masing. Kalau tidak, berarti memang tidak bertanggung jawab kita terhadap posisi kita. Misalnya sebagai Hmm, Muslim, individu yang tidak punya kekuasaan, tidak punya kewenangan, maka dia ya, cukup menggunakan lisannya. Karena tidak punya kekuasaan di tangannya, tidak punya kewenangan, dia cukup hmm, menggunakan lisannya untuk mengecam dan menghentikan tindakan seperti itu. Kedua, bagi yang punya ormas, punya pimpinan, punya hmm, organisasi, maka dia harus melakukan tindakan mengecam dan mendesak pemerintah hmm, untuk menasihatinya dan melaksanakan fungsi sebagai seorang pemerintahan yang punya kewenangan sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Itu tugas individu dan tugas ormas. Gitu. Jadi dua. hmm, Nah, kalau level individu hanya bisa berdoa, mengecam dengan mulutnya karena memang tidak punya kewenangan. Level ormas ya, dia memberikan kritik, mengutuk, kemudian mendorong pemerintah untuk menjalankan fungsinya. Nah, kalau hmm, level negara yang seorang muslim punya jabatan, punya kewenangan, maka dia tidak cukup untuk mengkritik saja ataupun hmm, mengutuk. Dia harus menjalankan sesuai kewenangannya. Nah, kalau dia sebagai kepala negara, kepala pemerintah atau aparat, maka dia harus bisa menghentikan itu dengan kewenangan yang dia miliki. Misalnya kalau negara, ya hmm, tentu tidak cukup hanya mengecam atau mengutuk. Dia bisa punya kewenangan untuk memanggil dubesnya, memanggil, ya, melakukan langkah-langkah diplomatik. Itu tugas negara, bukan tugas ormas. Kalau ormas nggak bisa memanggil dubes orang lain kan. hmm, Ya, kalau negara bisa ya, dipanggil, bahkan bisa diusir kan, di persona non grata kan. hmm, Nah, itu saya pikir sebagai Muslim, dia punya kewajiban sesuai levelnya masing-masing. Kalau level hmm, seorang Muslim yang dia tidak punya kewenangan kekuasaan, ya cukup mengecam, mengutuk dengan ya, lisan. Tapi kalau punya kewenangan, punya kekuasaan, maka dia wajib menggunakan kekuasaannya itu untuk mengecam, mengutuk, bahkan melindungi dan menghentikan dengan kekuasaannya itu.
untuk tidak terjadi pembakaran lagi atau pelecehan lagi terhadap ajaran Islam, simbol-simbol Islam ataupun kitab suci umat Islam. Nah, itu level itu harus dipegang betul. Nah, kita sebagai umat Islam yang tidak punya kewenangan, kita mengutuk sekaligus menasihati penguasa kita atau pemerintahan kita supaya menggunakan kewajiban yang ada di dirinya yang punya kewenangan itu untuk menjalankan kewenangannya, bisa menghentikan tindakan-tindakan seperti itu. Begitu, Bung Wahyu. Baik, baik, luar biasa Bang Rocky. Artinya memang setiap level mempunyai peran masing-masing gitu kan. Jadi mudah-mudahan sahabat Wahyu juga bisa memahami apa yang harus kita lakukan ketika ada penistaan-penistaan atau tindakan-tindakan yang melukai umat Islam itu sendiri, kita harus berbuat apa. Baik Bang Rocky, kita sudah sampai di penghujung acara, namun sebelumnya saya ingin mendengarkan closing statement terkait tema kita, lagi Al-Quran dibakar, siapa yang bisa hentikan? Silakan Bang Rocky. Ya, kita harus berpikir dan melakukan langkah-langkah supaya tindakan barbar, tindakan yang tidak beradab untuk membakar Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam tidak terulang kembali. Bagaimana supaya tidak terulang kembali? Pemimpin-pemimpin yang beragama Muslim, dia memegang kekuasaannya, maka gunakan kekuasaan itu untuk melindungi Islam, membela Islam dan menjaganya. Bahkan menghentikan kejahatan-kejahatan terhadap Islam, menghentikan penghinaan-penghinaan terhadap Islam. Dan itu pasti dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Untuk apa kekuasaanmu ketika tidak menggunakan, ketika agama Islam dilecehkan, ketika Al-Quran dibakar, ketika umat Islam dihinakan. Pasti itu dimintai pertanggungjawab. Nah, kita sebagai seorang Muslim yang tidak punya kewenangan dan kekuasaan, maka dengan lisan kita mengkritik, mengutuk, kemudian menasihati penguasa untuk menjalankan kewenangannya dengan kekuasaannya. Dan tentu kita harus bergaul dengan orang yang atau bersahabat dengan orang yang baik, orang yang berperadaban tinggi, berperadaban mulia, bukan orang yang suka membakar Al-Quran, bukan orang yang menghina Islam, bukan orang yang tidak toleran, bukan orang-orang yang memusuhi Islam, yang fobia terhadap Islam. Nah, itu harus kita didik, kita nasihati, kita berikan pencerahan sehingga mereka memahami bahwa Islam tidak seperti yang mereka pikirkan, tidak mereka pahami, dan harusnya mereka ikut menghormati, menghargai kitab suci umat Islam, ajaran-ajaran Islam, juga menghargai umat Islam. Demikian, Bung Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bang Rocky atas waktunya. Bincang-bincang bersama Wahyu malam ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, kepada sahabat Wahyu semua, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada komentar terkait tema kita malam ini, lagi Al-Quran dibakar, siapa yang disentikan, silahkan tulis di kolom komentar yang telah tersedia. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam sesi berikutnya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.